warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat entrepreneur, sahabat wirausaha, terutama generasi muda. Perkenalkan sebelumnya, nama saya pribadi Purnama Wilasantana, salah satu pengajar di SMK Desa Pagelaran dan pegiat entrepreneur juga. Alhamdulillah di sini kita berbincang dengan wanita hebat, Sri Kandi Cianjur. Ini Masya Allah luar biasa, bisa menyempatkan waktu bersama kita semua untuk sedikit bincang atau tips kesuksesan beliau. Mungkin kita langsung saja. Ini kita lagi bersama dengan Momi Mochi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rasanya sangat senang sekali ya bisa bertemu dengan founder dari Momi Mochi, di mana Momi Mochi ini memang sudah terkenal sudah lama ya, sudah lebih dari 10 tahun. Alhamdulillah. Mungkin kita langsung saja. Ini ada beberapa sih yang nitip pertanyaan ke kami untuk ditanyakan langsung ke salah satu orang terhebat mungkin ya di Insya Allah di Cianjur ini. Mungkin yang pertama Mi, banyak nih yang belum tahu nih apa sih yang Momi jual? Halo pemirsa semuanya. Alhamdulillah di sini Momi punya Grey Mochi Momi yang terletak di Jalan Rafflesia Blok A nomor 8 di perumahan Pesona Cianjur. Nah, di sini Momi ada satu Grey yang dimana isinya itu adalah produk-produk UMKM sekabupaten Cianjur ya, dari mulai ujung Cidaun sampai ujung ada dari Cipanas sama Bojong Picung, Ciranjang, Cikalong dan semua Warung Kondang, Cibeber, Cianjur Kota dan semuanya ada di sini. Kurang lebih sekitar 330 produk UMKM yang ada di Grey Mochi Momi. Gitu. Banyak sekali ya. Ya, ini mungkin yang keduanya Mi. Sebanyak itu produk UMKM yang Momi kumpulkan sampai sekarang, itu mungkin bisa diceritakan bagaimana sih Momi bisa menjual sebanyak itu gitu dengan seorang Momi yang maksudnya ya dengan kesibukan sebagai ibu rumah tangga, kesibukan mengurus anak juga kan. Ya, bapak juga. Bapak juga. Supaya juga ya sebagai pembantu ya semuanya lah ya. Ya itu Momi ya, Momi itu berasal dari kata mama ya. Mungkin bahasa Jepang ya. Jadi namanya Mochi Momi, brandingnya dari produk Momi itu ya, Mochi ya. Namanya Mochi Mama karena anak saya ada 4 perempuan semua. Momi ya seorang mama yang mungkin menurut dia ya kuat atau apa ya, mungkin sekaligus semuanya menjadi seorang ibu rumah tangga yang tadi Bapak bilang, atau jadi bapak rumah tangga atau semuanya mencakup seorang Momi ya. Alhamdulillah di sini Momi tadi pertanyaannya kenapa sih ada produk UMKM yang ada di sini? Bagaimana menjualnya? Bagaimana menjualnya? Dulu pertama-tama kan produknya cuma hanya mochi ya. Mochi kebetulan dulu nanti kita lihat di sana sih di rumah. Itu jualannya di rumah hanya Mochi Momi, karena kita melalui media sosial, jualan online dan sampai seluruh mengikuti program-program bajar seluruh ya, mungkin kabupaten atau Bandung, Jakarta, Bogor, semua sampai Sukabumi, semua Jawa Barat dan luar Jawa juga. Nah, kemudian banyak yang mencari Mochi Momi ke Cianjur atau melalui online. Nah, akhirnya datang ke rumah cari mochi. Nah, tuntutan dari konsumen minta ada produk lain dong di sini. Jangan udah masuk sini, masuk perumahan ini cuma hanya ada mochi aja. Jadi saya nggak capek katanya nyari di Cianjur. Masukan dari konsumen juga ya. Konsumen dari Cianjur. Tapi pengen ada tauconya, ada brushnya, ada apanya semuanya di sini. Akhirnya Momi 1, 2, 3 akhirnya banyak ya yang edit dan alhamdulillah. Jadi satu lagi pertanyaan, ini kan di masa pandemi nih, dimana setiap orang itu susah mencari kerja, bahkan untuk usaha pun mau baik di kota maupun di daerah itu sangat ada impactnya gitu, ada pengaruhnya terhadap usaha. Nah, sementara Momi sendiri orang lain usaha, Momi malah membantu gitu. Apa sih yang membuat Momi ingin membantu gitu nih? Salah satunya mungkin kalau ada UMKM langsung Momi beli cash, kemudian itu kan membantu kan, sementara kan kondisi pandemi seperti ini, kenapa mau membantu UMKM gitu?
Ya, tergerak dari hati. Memang saya juga merasakan ya zaman sekarang lagi keadaannya COVID-nya, Ya. terus lockdown juga. Sebelum itu pun ya memang kita ini terbiasa kerja keras ya. Ya, betul. Jadi ketika ada badai atau apa tetap harus berdiri, Ya. harus kuat. Betul. Dan memang hidup ini yang mengatur dan yang apa dari diri sendiri gitu. Jadi kalau dibikin susah mah ya susah ya. Harus dibikin enjoy, harus dibikin apa, harus terus berusaha dan berusaha dan jangan lupa satu hal lagi yang paling penting sama yang di atas terus ya, dan berusaha. Ketika bangun tidur saya harus gimana deh, cari. Jangan lupa berdoa ya. Ya itu udah pasti nomor satu ya gitu. Tapi harus hanya berdoa saja, jangan hanya apa aja misalnya mengaji, tapi yang paling utama itu berusahanya. Jadi kita apa aja yang kita bisa lakukan hari ini lakukan, apa yang bisa hari ini dilakukan dan jangan menunda yang apa, ada anak-anak sekarang kalau disuruh suruh itu antar nanti. Jadi apa yang hari ini bisa dikerjakan gitu. Nah ya jadi kerja tuntas ya. Jadi PR itu secepatnya gitu. Jadi supaya ada lagi gitu kan, jadi nggak terteter atau apa namanya pekerjaan itu. Nah sehingga kita kalau biasa bekerja keras akhirnya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ya lebih kan akhirnya mendapatkan hasil gitu ya, mungkin gitu ya. Baik, sangat ini dalam sekali ya. Sangat dalam sekali pengalaman Mami ini, di mana yang pertama tadi disampaikan adalah kemudian doa, ikhtiar lebih penting ya. Kemudian ikhtiarnya selain doa, dan intinya kerja tuntas saja, kerja ikhlasnya ya. Ikhlas kerja keras, ikhlas, karena gini, bangun tidur kerja, kadang-kadang anak zaman sekarang malah nggak dapat untung nggak. Kita kerjakan untuk siapa? Untuk keluarga, untuk anak, untuk suami, untuk istri. Nah, dengan ikhlas kerja keras ini Allah mau melihat. Dan rezeki bukan di situ. Jadi kita kerjakan yang di sini, tapi rezeki kamu dari sini. Gitu. Nah, tapi Allah sudah melihat cara kerja kita, gitu. Nah, itu cara kerja kita, karena rezeki itu pasti dikasih sama Allah. Tapi harus dikerjakan apa aja yang bisa bermanfaat. Sekalipun, nilainya hasilnya lo bukan di situ kerja rezeki kamu, pasti ada datang dari sebelah kiri, sebelah kanan. Tapi kerjakan dulu kerjaan ini apa yang harus kerjakan. Jadi jangan istilahnya fokus pada usaha kita mungkin ya. Iya. Sementara kan kalau sementara dilihat itu masih banyak saingan. Misalnya gini, kita mau nah itu latah itu. Kadang-kadang kan latah ya. Latah juga nggak apa-apa, tapi kalau orang sudah bilang mah jangan meleduk ses. Mau nggak orang tetangga bikin kritik, orang tetangga bikin ini, tapi melihat peluang. tapi boleh begitu, tapi harus lebih baik dari aku, harus lebih baik dari dia, harus ada inovasinya gitu. Sebenarnya masih banyak pertanyaan nih, mungkin nanti ada salah satu pertanyaan pemungkas, mungkin bisa nanti sambil lihat, sambil nanti di akhir ada poin yang disampaikan oleh Mami. Mungkin sambil lihat Yuk kita lihat. Baik, kita masih bersama Mami Mochi, di mana kita lihat ke depan nanti Mami akan mau membuat Mami Garden, dimana sekarang ini lagi booming ya. Orang mencari-cari bunga kemana-mana ya, lagi cari bunga ya, kenapa tidak di sekitar kita, sekeliling kita banyak bunga, dari mana-mana di kampung di mana ada bunga ya kita tanam yang bagus, ada yang mau kita jual ya, untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat dan hasilnya kita untuk keluarga ya semuanya. Nah, di samping Mami bikin Mami Garden juga, Mami bikin ini nih, jadi ini nantinya bikin kafe Mirun Sunda ya, di mana kita Mirun Sunda khas Sunda. Jadi khas Sunda di sini anak zaman now nggak tahu Mirun Sunda. Nah ini ya, di sini ada kita hiasan-hiasan yang dimana ada apa namanya itu, ada ayakan, asepan. Kamu nggak tahu asepan, ayakan nggak tahunya. Nih, ini ada cecempeh ya. Cecempeh ini ada kalau orang
Sunda pasti ya. Ya. Namanya kayu bakar, kalau Sunda mah suluh. Ya, suluh dibelem ya hawunya. Nah, Oh iya, Mami. nah ini Bisa nah ini dijelaskan, nah ini hawu, ini suluh gitu. Nah ini apa? Dulang. Tahu nggak Dulang, dulang? Dulang ini untuk Sundanya namanya ngakel. Ngakel itu untuk ini nasi ya. Nasi ya. Nah ini kastop Sunda tapi Udah lama ya. nah, ini di mana hawu yang lagi Memasak nasi. ngebeleduk lagi ini. Nah ini lagi mehong-mehong. Nah ini unik ya. Ini asepan, ini boboko, ya ini katel, kita katel juga dibikin bekas bikin mochi, kita bikin wastafel ya. Jadi apapun kita bikin yang bisa bermanfaatnya kita bisa ini nih. Jadi katel yang bolong kita bisa manfaat ya. Apa aja yang ada di Sekitar kita nih ya. bikin. Nah ini bisa juga ini. Nanti di samping itu juga mobil akan menanam anggur. Nanti dari berbagai negara mungkin ada di sini anggur ya disediakan di sini. Nah ini Mumi nanti sewaktu-waktu ada program di mana sekolah akan mengunjungi ke sini, ada field trip untuk edukasi tentang pelajaran bahasa Sunda, di mana cara membuat nasi ya beras diisikan, diakeh, disepankan, terus caranya mirunseunna gimana, memperkenalkan dari mulai hawunya mana, ada lisungnya mana. Ini semuanya belum lengkap semuanya. Sudah ya, menyaksikan galeri Alam Mumi ya, yang Masya Allah sangat luar biasa, mengangkat kearifan lokal, budaya Sunda, kemudian nanti akan diajarkan ya. Jadi anak-anak tingkat SD, SMP atau pendidikan apapun bisa belajar budaya Sunda. Budaya Sunda di sini ya. Nah mungkin tidak kalah pentingnya nih ada pertanyaan terakhir nih ya. Untuk Momi dari pemirsa ya, dari teman-teman, apa sih pesan Mami untuk generasi muda zaman sekarang, apalagi dengan masa pandemi, masa globalisasi, dengan penuh gadget, kemudian ya terutama untuk pemuda daerah atau pemuda desa untuk membangun desanya. Dan apa pesan yang sangat penting untuk yang disampaikan oleh bagi kaum muda? Ya, pesan dari Momi, memang zaman sekarang saya khawatir juga ya melihat ada modern sekali ya tentang gadget, dari luar masuk Indonesia, budaya luar ya terutama. Nah udah ya untuk para pemudi semuanya, orang bangsa Indonesia terutama ya, mudah-mudahan ke depan lebih maju, semangat, berinovasi, dan rajin-rajinlah belajar. Jangan menunda-nunda pekerjaan ya. Jangan terpaku menjadi karyawan mungkin ya. Jangan terpaku menjadi karyawan. Ayolah menjadi wirausaha ya, menjadi pengusaha lah. Bangkitlah untuk mencari inovasi, mencari peluang ya, di mana sekarang nih lagi musim apa, cari informasi. Nah, semuanya kita pergunakan media sosial itu dengan misalnya mencari informasi atau mencari pendidikan yang bermanfaat. Ya banyak di situ semuanya ya. Pokoknya untuk anak-anak muda sekarang bangkitlah, jangan membuang-buang waktu untuk semangat untuk berwirausaha gitu ya. Dan jangan mau instan ya. Iya, jangan mau instan. Semuanya juga nggak ada yang gampang, harus penuh perjuangan. Dan jangan lupa juga berdoanya sama Allah, baik sama orang tua, ya kan? Iya, semuanya saling menghormati, saling menghargai. Kalau tidak salah kemarin juga menyampaikan Mami ya, sering memberi ya. Nah itu yang paling utama. Jadi di samping itu kita juga harus jujur, dan kita juga harus bersedekah ya, jangan pelit-pelit ya. Kalau punya usaha dan punya produk yang dimana daripada kita dibuang, lebih baik kasih sama orang yang memerlukan. Mungkin pesan Mami. Ya tadi pesan yang sangat penting bagi kita semua ya, dari mana dari kita harus membaca peluang nih ya, mau belajar terus melihat situasi, membaca kebutuhan konsumen di sini ya. Intinya tadi disampaikan juga kita ketika berusaha itu jangan lupa berdoa dan jangan lupa memberi nih ya. Jangan lupa memberi dan terus belajar ya. Dimanapun berada, mau di
kampung mau di kota semua sebetulnya tidak ada batas usia. tidak batas Malu sekali sebetulnya. Malu saya sekali dengan udah Momi. nenek loh, cucunya udah 4 usianya udah mau. Masya Allah ya. Tapi masih semangat. Kenapa kalian tidak? Ayo. Ya mungkin itu. Mudah-mudahan masih penasaran. Jadi nanti bisa langsung datang ke galeri Momi, ya, Moci Momi di Jalan Aplesia, Jalan Aplesia, AA nomor 8. di perumahan Pesona Cianjur Indah. Dan juga jangan lupa subscribe channelnya Momi, Moci Momi, dan juga channel kami ya, Pertama dan Iskandar. Baiklah, demikian tadi kisah sukses dari seseorang wanita hebat di Cianjur. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.